Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika hujan tidak turun dalam bentuk rintik-rintik kecil? Bayangkan langit yang gelap, lalu tiba-tiba air dalam jumlah besar jatuh sekaligus ke bumi, bukan dalam bentuk butiran lembut, tetapi seperti satu masa air besar yang langsung menghantam tanah. Tidak ada jeda, tidak ada kelembutan, tidak ada pengaturan. Apa yang akan terjadi? Tanah akan terkikis dengan cepat, struktur bumi akan rusak, tanaman-tanaman muda akan hancur sebelum sempat tumbuh. Sungai akan meluap secara tiba-tiba, dan kehidupan di permukaan bumi akan berada dalam ancaman yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan hari ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Air hujan turun dalam bentuk rintik-rintik kecil. Butiran demi butiran jatuh dengan ritme yang teratur, seolah-olah ada sistem tak terlihat yang mengatur setiap tetesnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Seolah-olah setiap tetes hujan mengetahui ukurannya masing-masing. Disinilah kita mulai menyadari bahwa apa yang kita anggap biasa sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan fenomena ini dalam firman-Nya, yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang turunnya hujan. Ayat ini berbicara tentang ukuran, tentang ketepatan, tentang keseimbangan. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah biqadar, yang berarti dengan ukuran tertentu, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan secara presisi. Artinya, tidak ada satu tetes pun hujan yang turun tanpa perhitungan. Semua sudah ditentukan oleh Allah dengan ilmunya yang maha luas. Ketika para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, salah satunya adalah Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa hujan tidak diturunkan secara sembarangan, tidak berlebihan hingga merusak, dan tidak pula terlalu sedikit hingga tidak memberi manfaat. Semua diturunkan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Bayangkan betapa detailnya pengaturan ini. Sekarang, mari kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan. Dalam sains modern, proses turunnya hujan dimulai dari penguapan air di permukaan bumi. Air dari laut, sungai, dan danau menguap karena panas matahari, lalu naik ke atmosfer. Di sana, uap air berkumpul dan mengalami proses yang disebut kondensasi. Uap air berubah menjadi butiran-butiran kecil yang sangat halus, bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Butiran ini kemudian berkumpul membentuk awan. Namun, tidak semua awan langsung menghasilkan hujan. Butiran air di dalam awan harus mencapai ukuran tertentu agar bisa jatuh ke bumi. Disinilah keajaiban itu terjadi. Butiran air yang terlalu kecil akan tetap melayang di udara. Mereka terlalu ringan untuk jatuh. Sedangkan butiran yang terlalu besar justru tidak stabil. Ketika ukurannya melebihi batas tertentu, mereka akan pecah di udara karena tekanan dan gesekan dengan angin. Artinya, hanya ukuran tertentu saja yang memungkinkan tetesan air untuk sampai ke bumi dengan selamat. Ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, ukuran yang tepat, ukuran yang diizinkan untuk jatuh. Para ilmuwan menemukan bahwa rata-rata diameter tetesan hujan berkisar antara 0,5 hingga 5 mm. Lebih dari itu, tetesan akan pecah sebelum mencapai tanah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bentuk tetesan hujan pun tidak benar-benar bulat sempurna. Saat jatuh, bagian bawahnya menjadi sedikit datar karena tekanan udara, menciptakan bentuk yang sangat unik dan stabil. Semua ini terjadi bukan karena kebetulan. Semua ini mengikuti hukum fisika yang sangat kompleks. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang menetapkan hukum tersebut? Siapa yang mengatur agar ukuran tetesan hujan tidak melampaui batas? Siapa yang memastikan bahwa air yang turun ke bumi tetap dalam bentuk yang aman bagi kehidupan? Disinilah kita kembali kepada ayat tadi. Allah menurunkan air dari langit dengan ukuran. Bukan hanya jumlahnya yang diukur, tetapi juga bentuknya, kecepatannya, bahkan cara jatuhnya. Sekarang bayangkan jika tetesan hujan jauh lebih besar
dari ukuran yang ada sekarang. Setiap tetes akan menjadi seperti proyektil kecil yang menghantam tanah dengan kekuatan besar. Daun-daun akan robek, tanaman akan rusak, tanah akan cepat tererosi. Namun Allah menjadikannya lembut, rintik demi rintik. Seolah-olah bumi sedang disentuh dengan penuh kasih. Inilah rahmat. Inilah bukti bahwa Allah tidak hanya maha kuasa, tetapi juga maha lembut dalam mengatur ciptaannya. Air hujan tidak hanya turun, tetapi juga meresap. Butiran kecil memungkinkan air masuk ke dalam tanah secara perlahan. Akar-akar tanaman dapat menyerapnya dengan optimal. Air tidak langsung mengalir pergi, tetapi disimpan di dalam bumi. Menjadi cadangan kehidupan, menjadi sumber bagi sungai-sungai, menjadi penopang kehidupan manusia dan hewan. Jika hujan turun sekaligus dalam jumlah besar tanpa jeda, sebagian besar air akan terbuang percuma ke laut tanpa sempat dimanfaatkan. Namun dengan sistem rintik-rintik ini, hampir setiap tetes memiliki peran. Setiap tetes memiliki tujuan. Dan tidak ada yang sia-sia. Dalam tafsir ayat ini, para ulama juga menjelaskan bahwa hujan adalah simbol kehidupan. Tanah yang mati bisa hidup kembali hanya dengan air. Tanah yang kering, retak, dan tidak bernyawa tiba-tiba berubah menjadi hijau. Tumbuhan tumbuh. Kehidupan kembali muncul, dan dari sini Allah mengajak manusia untuk berpikir lebih jauh. Jika tanah saja bisa hidup kembali setelah mati, maka manusia pun akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan, begitu pula Allah akan menghidupkan manusia dari kubur mereka. Perumpamaan ini sangat kuat, sangat nyata, dan bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap kali hujan turun, sebenarnya kita sedang melihat simulasi kecil dari kebangkitan di hari akhir. Namun seringkali kita tidak menyadarinya. Kita hanya melihat hujan sebagai fenomena biasa. Padahal di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebut hujan sebagai salah satu bukti kekuasaannya. Karena hujan adalah perpaduan antara ilmu, kekuasaan, dan kasih sayang. Ia tidak hanya menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan, tetapi juga menunjukkan bahwa Allah memahami kebutuhan makhluknya secara detail. Setiap wilayah mendapatkan jumlah hujan yang berbeda. Setiap musim memiliki karakteristiknya sendiri. Semua diatur dengan sistem yang sangat kompleks. Dan semua berjalan dengan sempurna. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semakin dalam manusia mempelajari alam, semakin terlihat bahwa alam semesta ini berjalan dengan hukum yang sangat presisi. Dan presisi itu menunjukkan adanya perancang, menunjukkan adanya pengatur, menunjukkan adanya sang pencipta. Maka ketika kita melihat hujan turun, cobalah untuk tidak hanya melihatnya dengan mata fisik. Lihatlah dengan hati. Rasakan bahwa setiap tetes yang jatuh adalah bagian dari rahmat Allah. Setiap rintik adalah bukti bahwa Allah mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada yang terlalu kecil. Semua berada pada tempatnya. Semua berada pada ukurannya. Dan dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa kehidupan manusia pun demikian. Allah mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan ukuran, rezeki, waktu, ujian, kebahagiaan, kesedihan. Semuanya datang dengan kadar tertentu, tidak kurang, tidak lebih, dan mungkin sebagaimana hujan yang turun dengan ukuran terbaik. Apa yang kita alami dalam hidup ini juga adalah yang terbaik menurut Allah, meskipun kita belum memahaminya. Akhirnya, ketika kita mendengar suara hujan, ketika kita melihat tetesan air jatuh dari langit, ingatlah bahwa itu bukan sekadar air. Itu adalah pesan. Pesan tentang kekuasaan Allah. Pesan tentang rahmat-Nya. Pesan tentang kebangkitan. Dan pesan bahwa tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Semua memiliki tujuan, semua memiliki makna, dan semua menunjukkan bahwa Allah Maha Besar atas segala apa yang Dia ciptakan.